Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan coba jelaskan atas banyaknya permintaan dari para mahasiswa terkait dengan cara mengedit atau menghapus transaksi-transaksi yang telah kita lakukan. Karena katakanlah ada transaksi yang sudah diinput oleh kita, namun pada saat kita review ternyata ada beberapa hal atau transaksi yang salah kita inputkan, ya, entah itu jumlah, angka-angka maupun invoice dan segala macam. Nah, bagaimana cara mengeditnya atau menghapusnya lah, katakanlah ya. Saya akan coba sampaikan caranya seperti apa. Kita ambil contoh seperti ini. Minggu lalu kita sudah masuk ke materi transaksi pembelian. Nah, ini ya. Katakanlah seperti ini. Ya, di sini udah kita lakukan purchase order, sudah kita lakukan ada Benz Corporation, Abadi PT, gitu kan ya. Nah, ini full receipt artinya sudah diterima, order ini sudah diterima barangnya. Nah, ini bagaimana cara menghapusnya? Misalkan nih ordernya kok 15 ya, atau kok 11 ya, padahal seharusnya 12 misalkan. Nah, ini kan kalau kita edit di sini ini nggak bisa gitu kan ya, nggak bisa. Katanya di sini udah digunakan ya. Apakah kamu akan tetap mengedit? Ya, kalau kita edit di sini pastinya akan mempengaruhi transaksi-transaksi setelahnya gitu kan. Nah, kemudian ada receipt. Nah, gitu kan, kalau kita edit tadi misalkan yang 11 jadi 12, bagaimana nanti receipt-nya di sini? Masa barangnya 12 tapi yang diterima 11 gitu ya. Tentunya nanti akan ada receipt susulan misalkan ya, atau ketidaksinkronan data ya, terutama kalau misalkan diubah di sananya misalkan bukan 11 tetapi 8 misalkan. Nah, itu tambah lucu lagi gitu ya. Kita pesan 8 yang dikirim 11. Ini apa masalahnya gitu ya? Jangan-jangan si penjual itu salah kirim gitu kan, kelebihan kirim. Nah, kayak gitu kan harus diretur. Nah, kemudian ada lagi di sini purchase invoice di sini. Nah, ini ya. Ada Bank Corporation misalkan di sini ya. Katakanlah kita salah menginput juga di sini. Ya, bayarnya misalkan di situ ya. Purchase invoice nih, DP di sini 100 kan gitu ya. Nah, mestinya bukan 100 gitu kan. Udah kadang 100, gimana caranya gitu kan. Termasuk purchase payment di sini. Nah, ini ya sudah dibayar gitu kan. Entah itu kita salah mengetikkan ini dan seterusnya. Nah, sebenarnya cara mengeditnya mudah saja. Misalkan kita salah memasukkan nomor cek 004, seharusnya 005 katakanlah ya. Nah, kita tinggal input aja cek nomor 005. Ya, kemudian tinggal save and close. Nah, seperti itu ya sebenarnya. Sekarang kita balik lagi, udah 005 kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kita balikin lagi 04. Nah, seperti itu. Pak, salah tanggalnya Pak, payment date-nya bukan tanggal 15 tetapi tanggal 14 katakanlah ya, atau tanggal 16. Misalkan tanggal 16, ya kita edit aja di sini. Ya.
Ini tanggalnya tanggal 16 juga. Nah, gitu ya. Tuh ya, kita balikin lagi ya. Tanggal 15. Tanggal 15. Nah, gitu ya, payment date-nya ya. Nah, seperti itu ya. Oh, ininya misalkan BCA bukan Danamon. Nah, kan gitu ya. CA kan gitu. Baikin lagi ya, Danamon. Nah, sebenarnya itu cara mengeditnya seperti itu. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan edit. Antara lain katakanlah misalkan di sini kan udah dibayar nih. Misalkan yang si bench ini ya sudah dibayar gitu kan. Sekarang kita katakanlah akan mengedit purchase ordernya misalkan di sini. Nah, ini nggak bisa ya, nggak bisa kita edit. Kenapa? Karena sudah dibayar ya, sudah dibayar dan sudah diterima barangnya gitu ya. Nah, sekarang katakanlah ini terjadi kesalahan seperti ini misalkan ya. Misalkan Pak, yang dipesan itu bukan kulkas 1 pintu tetapi kulkas 2 pintu, padahal saya sudah mengerjakan sampai ke purchase order sudah, receipt item sudah, purchase invoice sudah, purchase payment sudah gitu ya. Jadi gimana Pak? Kan diedit dari purchase order kan nggak bisa ya. Nah, itu harus kita hapus ya. Cara menghapusnya apa? Cara menghapusnya adalah tergantung di kesalahan tadi. Kalau misalkan kesalahannya di purchase invoice, maka paymentnya harus dihapus, baru kita bisa mengedit ini. Kalau misalkan kesalahannya di purchase order misalkan gitu ya, kita hapus nih dari ini, di purchase payment, invoice dan segala macam. Coba kita perhatikan ya. Kita ambil contoh aja di sini, list. Cara menghapusnya seperti apa untuk menghapus suatu transaksi? Caranya adalah kita tidak bisa menghapus di sini. Nih, klik kanan hapus, nggak bisa di sini ya. Kecuali di software punten saya sebutin ya. Di software Mayob gitu ya. Kalau di software Mayob, apabila ada transaksi seperti ini dan salah, tinggal klik kanan, delete. Nah, gitu kan, mudah ya. Ini nggak bisa. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita masuk ke list, kemudian transaksi apa yang harus kita hapus. Katakanlah purchase kan gitu ya. Nah, kalau sales nanti itu kan purchase. Nah, kemudian urutannya adalah kalau kita memperbaiki transaksi awal atau purchase invoice, maka kita harus mendelete dulu purchase paymentnya, terkecuali kita belum pernah melakukan pembayaran. Nah, seperti itu ya. Ada retur nggak? Oh, ada. Nah, ini juga harus dikosongin dulu purchase returnnya. Ada invoice nggak? Nggak ada. Oh ya udah, kalau nggak ada receipt nggak, dan seterusnya. Jadi urut-urutannya seperti itu, sangat merepotkan sekali gitu ya. Makanya sebagai orang akuntansi kita harus betul-betul menginput transaksinya, jangan sampai salah gitu kan. Boleh salah, namanya juga manusia, tapi bisa diedit. Nah, ini pekerjaan mengeditnya seperti ini atau pekerjaan menghapusnya seperti ini. Makanya di dalam sistem akuntansi katanya harus ada check and recheck, yaitu pengendalian input. Katakanlah di dalam sistem informasi akuntansi itu kan ada pengendalian. Pengendaliannya apa aja? Pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Nah, salah satu pengendalian input adalah apakah transaksi yang diinput itu benar adanya. Ya, benar adanya artinya adalah apakah transaksi itu benar-benar terjadi. Kedua, apakah transaksi yang memang terjadi itu sudah
sesuai dengan isinya. Contohnya misalkan tanggalnya, nomor invoice-nya, kemudian jumlahnya, dan seterusnya. Nah, biasanya ada otorisasi di situ, persetujuan. Oke, sudah oke nih. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kita input. Jadi cara mengeceknya seperti itu gitu kan, dicek lagi. Ini tick mark biasanya gitu kan. Kalian kalau dulu kita sering nabung di bank atau sering ngambil uang di bank itu, kita nulis sesuatu untuk nabung itu, si kasir itu menginput sesuatu itu, input sama dia gitu kan. Kemudian dia ada tanda tanya ini, checklist, ini dicek lagi, cek lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Oke ya, kita praktekkan aja langsung. Katakanlah transaksi yang akan kita delete adalah yang Benz Corporation ya. Nah, karena Benz Corporation itu dimulai dari pesanan ke si Benz Corporation, termasuk DP-nya kan gitu ya, kemudian penerimaan barangnya sudah kita lakukan, kemudian purchase invoice-nya sudah kita lakukan pula, termasuk purchase payment. Nah, ternyata transaksi itu katakanlah akan kita hapus karena akan kita buat ulang purchase invoice-nya kan gitu ya. Maka yang harus kita kerjakan adalah cara menghapusnya, kita nggak bisa menghapus ke purchase order. Saya ambil contoh nih, saya praktekkan ya. Katakanlah kita akan menghapus purchase order di sini. Kita klik di sini. Nah, kemudian filternya kita centang, tanda centangnya kita hapus. Sorry. Sebentar, saya cek lagi. Sorry. Purchase order ya. Purchase order di sini nampak tidak ada ya. Nampak tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada lagi purchase order. Kenapa? Karena purchase order si Benz itu sudah diterima barangnya. Gitu ya. Oke, jadi tidak ada. Nanti saya akan munculkan jadi ada seperti apa. Tentunya receipt itemnya kita hapus dulu. Nah, baru purchase order ada kembali gitu ya. Oke, sekarang receipt item. Ada nggak receipt item? Nggak ada juga ya. Nggak ada juga. Kenapa nggak ada juga receipt itemnya? Ya karena sudah dibayar. Gitu ya, karena sudah dibayar. Nah, sekarang kita mundur lagi. Purchase invoice. Kita filternya kita hapus. Nah, ini muncul ya di sini ya. Muncul ada dua. Antara lain, yang pertama di sini adalah bayar DP-nya kan, yang $100. Yang kedua adalah bayar pelunasannya, yang sisanya ini. Nah, sekarang bisa nggak ini dihapus? Kira-kira kita praktekin apa yang saya katakan tadi. Delete. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini udah dibayar gitu kan. Karena ini udah dibayar. Begitupun di sini. Kita delete. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini juga udah dibayar. Gitu ya. Nah, yang saya katakan tadi berulang-ulang, kalau kita mau menghapus transaksi ini, purchase order ataupun receipt item atau purchase invoice, lihat dari belakangnya. Gitu ya, dari belakangnya apakah sudah dibayar. Kalau sudah dibayar, kita nggak bisa mengerjakan penghapusan ini, nggak bisa mengerjakan penghapusan ini, nggak bisa kita mengerjakan penghapusan ini. Gitu, kecuali belum dibayar. Kalau belum dibayar, purchase invoice bisa kita hapus. Ya, begitu ya. Begitupun receipt item bisa kita hapus juga.
kalau misalkan purchase invoice-nya belum kita input atau belum ada tagihan dan seterusnya. Oke, sekarang jadi kita akan menghapus purchase payment. Di list purchase payment, kita klik tanggalnya, filternya kita hilangkan. Nah ini ya purchase paymentnya di sini nih, kita hapus, delete. Nah kita delete ya, yang tinggal 2, yang kenari sama abadi. Oke gitu ya. Jadi purchase payment coba kita lihat, pastikan tuh ya, nggak ada ya, si benchnya nggak ada ya. Oke, nah sekarang purchase invoice masih ada ya purchase invoice, karena memang belum kita hapus. Nah DP sama ini ya purchase invoice nya. Nah ini akan kita hapus nih 2 nih, karena ya tadi di sini list purchase invoice, filternya kita buang. Nah ada kan ya. Nah kita akan hapus ya, kita tinggal delete aja sini. Nah bisa ya, bisa karena pembayarannya sudah kita hapus. Ini juga sama, kita hapus. Nah oke, PT Benz itu sudah tidak ada. Oke, kita buktikan sekarang purchase invoice nya sudah tidak sudah tidak ada. Nah kalau kita mau input lagi mangga silahkan. Oke itu ya. Nah kemudian kita akan hapus lagi receipt item. Nah di sini ya, tadi sudah nggak ada kan receipt item. Nah sekarang ada nggak receipt item? Muncul receipt item di sini, muncul kembali. Ya, kenapa? Karena proses paymentnya kita hapus, proses purchase invoice-nya kita hapus. Jadi seolah-olah belum ada tagihan dan belum ada pembayaran, maka receipt itemnya kembali lagi. Kita hapus, katakanlah ya, delete. Yes, gitu ya. Nah sekarang kita lihat purchase ordernya. Tadi di awal sudah saya kasih contoh tidak ada ya, karena belum dihapus menu-menu lainnya itu. Sekarang coba kita buktikan, ada kan tuh ya, PO-nya ada, kembali lagi PO karena dianggap baru PO doang. Sedangkan receipt, purchase invoice, purchase payment itu dianggap belum ada. Oke, baiklah kita hapus aja atau kita edit, silakan di sini. Ya, mau dihapus, mau diedit silakan di sini. Contohnya misalkan kita tinggal klik-klik aja di sini. Kalau mau edit klik-klik misalkan. Nah, gitu kan. Nah, terserah ini mau diedit 12 misalkan. Nah, gitu ya, mau diedit 12 dan segala macam, tinggal save and play. Nah gitu. Cara mengeditnya harus dari sini Pak? Enggak juga ya. Cara mengeditnya bisa di purchase order di sini ya. Mundur. Nah ini si Benz ya. Nah tadi kan udah 12 nih, kita balikin lagi ke 11 misalkan, kita edit 11 misalkan ya. Enter gitu ya. Save and close. Nah gitu ya. Pak dihapus aja Pak, saya nggak yakin. Misalkan cara ngedit, ya udah kita hapus di sini misalkan purchase order. Oke, kita delete. Link. Selesai. Oke, kita buktikan purchase order si Benz itu sudah tidak ada. Nah, artinya transaksi yang berkaitan dengan vendor si Benz semuanya sudah hilang. Ya, jadi seperti itu ya. Cara menghapusnya seperti itu. Jadi tolong cara menghapusnya kita lihat dulu nih. Dari mana yang akan kita hapus? Misalkan dari PO, apakah sudah dibayar? Sudah, berarti kita harus hapus pembayarannya dulu.
kita akan menghapus PO, udah bayar belum? Belum. Nah, itu langsung bisa kita hapus. Jadi seperti itu ya. Jadi urut-urutan pekerjaannya, logikanya kita nggak mungkin ngapus yang di sini karena transaksi itu udah diselesaikan di sebelah sini. Maka harus kita hapus dulu sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan aja kalau ada beberapa mahasiswa atau di antara kalian yang ingin menghapus transaksi atau mengedit transaksi, ya harus seperti itu ya. Kita mau mengedit apa namanya yang tadi ya, purchase invoice gitu, tapi udah dibayar ya nggak bisa diedit gitu, kecuali ngeditnya itu masalah apa namanya nomor PO dan segala macam, itu masih bisa tadi yang saya contohkan ya. Terkait nanti kalau misalkan untuk POM ya, untuk POM itu nggak jadi masalah. Misalkan Pak, saya udah ngapus segala macam, kemudian saya ulang lagi input transaksi gitu ya, ternyata POM-nya udah otomatis ya, udah otomatis misalkan POM-nya 005 004 dan seterusnya, itu tidak jadi masalah ya POM-nya itu. Kalian juga bisa mengisikan kembali POM-nya. Misalkan di sini udah otomatis 004 misalkan itu. Silakan aja kamu edit di situ POM-nya, tapi saya nggak mempermasalahkan itu POM. Yang penting yang harus kalian jangan sampai salah adalah PO number, purchase invoice number, receipt number, itu ya yang jangan sampai salah. Kalau masalah POM itu formulir lah ya, ini udah otomatis di sini, mau diedit juga nggak apa-apa. Yang harus tanpa kesalahan adalah yang tadi ya, PO number, purchase invoice number, receipt number, DP number, kemudian tanggal. Ya, tanggalnya yang nggak boleh salah adalah tanggal transaksi. Ya, mengenai expected date itu ada kesalahan ya nggak apa-apa lah ya, tapi sebisa mungkin jangan ya. Expected date itu kan artinya perkiraan barang akan dikirim gitu ya, gitu ya. Jadi seperti itu, silakan aja kalian entah itu mau ngedit atau mau menghapus, silakan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengeditan transaksi atau penghapusan transaksi ya, seperti itu. Nah, ini berlaku tidak hanya di transaksi pembelian, seluruh transaksi ya, seluruh transaksi bisa kita lakukan caranya seperti ini, entah itu transaksi penjualan gitu ya, transaksi retur, baik itu retur pembelian, retur penjualan, transaksi aset tetap ya, inventory dan lain-lain. Itu cara ngapusnya seperti itu, sama persis ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti dan memahaminya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.